Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo penonton, nama saya Zakaria Pandu Syamudra. Di sini saya akan menyampaikan presentasi atau ringkasan dari materi Long Term PPKM Put All Economic Sector Down, atau juga bisa diartikan dampak PPKM jangka panjang yang mempengaruhi sektor ekonomi. Baik, pada pembahasan pertama, Presiden Joko Widodo resmi memperpanjang PPKM hingga 6 September 2021. Pengumuman ini disampaikan beliau pada kanal YouTube Sekretariat Presiden pada Senin 30 Agustus 2021. Perpanjangan ini berlaku di Pulau Jawa dan Bali dengan level PPKM yaitu level 4. Juru bicara Menteri Koordinator Bidang Kementerian dan Investasi Menko Marves, Luhut Binsar Panjaitan, Jody Muhardi mengatakan, keputusan perpanjangan PPKM merupakan pertimbangan dari sejumlah hal, melalui faktor kesehatan hingga dinamika di masyarakat. Selanjutnya, perdebatan muncul. PPKM ini akan menghambat ekonomi di masyarakat. Dalam seminar pro kontra kebijakan PPKM oleh Universitas Tanjung Pura mengatakan, pendapat pro mengatakan bahwa hal ini bagus karena dapat mengurangi penyebaran COVID-19. Tidak seperti PSBB dulu yang PPKM ini memiliki pelonggaran seperti diperbolehkannya warung untuk buka sampai jam 8 dan tentu pula dengan protokol kesehatan yang ketat. Lalu, pendapat kontra mengatakan PPKM ini tidak akan maksimal karena pada kenyataannya masyarakat masih abai seperti tidak jaga jarak, tidak memakai masker. Malahan, ada banyak pendapat yang memberikan contoh pedagang kaki lima yang banyak yang gulung tikar. Pemerintah memberi kebijakan ini dinilai lalai. Pemerintah tidak memberlakukan bantuan kepada rakyat kecil. Tidak hanya itu, dilihat dari laman resmi pemerintahan covid19.co.id, jumlah kenaikan positif malah melunjak. Ini sangat buruk dan jika harus terus meningkat, maka dikhawatirkan pandemi tidak akan berakhir dan pemulihan di beberapa sektor akan sangat lama terjadi. Jadi, dampak negatif PPKM ini malah yang makin berasa efeknya. Menurut ekonomi, makroekonomi, dan pasar keuangan Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat LPEM Universitas Indonesia atau UI, Tengku Rifki mengatakan kebijakan tersebut akan menyebabkan kontraksi ekonomi. Menurutnya, ekonomi jelas akan tumbuh lebih rendah karena PPKM dan sektor usaha yang sangat berdampak dalam hal ini adalah hotel, restoran, kafe, pariwisata, dan akomodasi darat, laut, dan udara. Tak hanya itu, sisi konsumsi masyarakat khususnya menengah akan ikut terdampak. Baik, kesimpulan dalam penjelasan tadi adalah jelas PPKM ini sangat berdampak buruk bagi sektor ekonomi seperti pendapat Tengku Rifki dari Universitas Indonesia. PPKM ini sangat berdampak pada sektor ekonomi seperti hotel, restoran, pariwisata, bioskop, dan akomodasi darat, laut, dan udara. Pemerintah selagi memperlakukan PPKM ini juga gencar terhadap vaksinasi dengan target 70% sampai dengan 80%. Tapi dalam pemahaman masyarakat, vaksin akan membuat kita kebal COVID-19, padahal vaksin hanya mengurangi dampak dari COVID-19 tersebut. Alhasil, masyarakat akan abai menggunakan masker dan jaga jarak, yang akan berakibat terus meningkatnya angka positif. Jika hal ini terus terjadi, maka PPKM akan terus berlanjut dan sektor ekonomi pun tidak akan pulih kembali. Sekian, terima kasih.